Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat lagi, senang sekali saya pada hari ini memakai baju batik merah lagi. Artinya, ini adalah berita hot yang pastinya Anda sudah tunggu-tunggu. Kali ini saya buat agak lebih menarik gitu ya, karena saya akan membahas VTube lagi, tapi dari sisi menjelang kematiannya. Gitu kira-kira. Saya bandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang juga menyatakan diri tutup, ya. Oke, saya mulai saja. Baru-baru ini ada dua orang leader leader kelas kelas kampung gitu ya. Leader kelas kampung VTube, yaitu si Ade Manja dan Pak Pendeta Effendi Larasendu gitu ya. Wah, seneng gitu ya bikin konten dengan telanjang lari-lari gitu ya. Kenapa dia bikin konten telanjang lari-lari senang gitu ya? Saya sih nggak nonton videonya, saya cuma dikasih tahu ya bahwa senang lu dia Pak. Kenapa? Itu Raja View tutup senang. Ih, saya ketawa gitu ya. Ya kenapa? Ya katanya Bapak dulu kan yang bilang Raja View itu lebih bagus dari VTube. Lah iya, memang lebih bagus. Nggak nipu dia. Itu yang saya maksud, Raja View lebih bagus. Dia dapat uang berapa dari yang mau memasang iklan, sebut saja demikian, supaya tayangan video YouTube-nya ditonton kepada Raja View. Kemudian Raja View mengerahkan para penontonnya gitu kan, yang dibagi uangnya. Ya kan? Itu benar-benar berbagi penghasilan, tidak seperti VTube yang ngakunya ada pemasang iklan tetapi bohong gitu kan. Kan sudah banyak sanggahan-sanggahan gitu ya dari para pemasang iklan seperti KFC, Garnier, Mercedes-Benz dan lain-lain yang bilang, "Oh enggak, kami nggak pasang iklan di VTube." Nah gitu. Jadi Raja View itu betul lebih bagus dari VTube yang nipu. Nanti saya terangin lagi dah kalau nggak percaya. Nipu dan sudah ditutup pemerintah. Dikasih kesempatan hidup. Baru 2 minggu dia nutup lagi sendiri, maintenance 60 hari. Ya, oke lah. Daripada berbuang waktu panjang-panjang, kita lihat dulu nih di sini. Baru-baru ini Raja View mengumumkan. Nah, kita baca nih ya pengumumannya. Pengumumannya bilang bahwa sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Anda advertiser. Mereka yang masang iklan, bener ada advertiser, nggak seperti VTube bohong, ngibul. Dan viewer yang nonton, yang dibagi uangnya. Dari mana? Dari advertiser. Siapa itu advertiser? Yang minta konten YouTube-nya ditonton supaya bisa meningkatkan jam tayang supaya agar cepat dimonetize. Itu kan jasa dari Raja View, ya kan? Nah, dikatakan kepada advertiser dan viewer yang selama ini telah menggunakan rajaview.id kami. Rajaview.id maksudnya. Kami telah berusaha membuat rajaview.id menjadi sarana promosi video YouTube yang menguntungkan untuk advertiser sekaligus sebagai alternatif untuk menambah penghasilan bagi para viewer. Oke? Dua hal ini merupakan prinsip yang selalu kami jaga agar kedua belah pihak dan kami, maksudnya Raja View, tentunya sebagai pengelola layanan bisa mendapatkan manfaat yang baik dan saling menguntungkan. Namun, karena adanya kendala teknis dan regulasi dari pihak YouTube yang berdampak pada menurunnya kualitas layanan rajaview.id, dengan berat hati kami memutuskan untuk menutup layanan rajaview.id per tanggal
15 Agustus 2021. Oke. Nah, hari ini kan tanggal 16 Agustus ya. Berarti sudah sejak kemarin rajaview.id tutup. Oke. Wah, ini jujur dia. Kenapa? Karena ada kendala teknis dan regulasi dari YouTube. Kira-kira beginilah supaya Anda nggak bertanya-tanya apa sih kendala teknis dan regulasi dari pihak YouTube. YouTube itu memberi kesempatan kepada semua orang untuk membuat konten seperti saya ini dan ditayangkan di YouTube. Nah, kalau dalam 1 tahun Anda berhasil mengumpulkan 1000 subscriber, 1000 ya dalam setahun, dan minimum 4000 jam tayang, baru kemudian video-video Anda dipasangi iklan oleh YouTube dan Anda mendapat bagi hasil. Nah, biasanya seseorang butuh bisa lebih dari 1 tahun untuk mendapatkan 1000 subscriber dan mendapatkan 4000 jam tayang. Oleh karena itu, Rajaview memberikan jasa supaya banyak orang yang menonton, sehingga Anda mendapatkan jumlah jam tayang yang semakin banyak. Dengan kata lain begini sajalah, Anda dipermudah untuk bisa monetize begitu. Oke. Nah, sepertinya pihak YouTube melihat jasa yang diberikan oleh rajaview.id ini lebih memihak kepada orang yang punya uang. Iya dong. Kalau Anda misalnya uangnya pas-pasan, modal handphone, bisa upload video Anda ke YouTube, tapi Anda nggak punya uang gitu untuk pakai jasa Rajaview, ya Anda tentu kalah sama orang yang di kota besar gitu ya, yang punya uang banyak, ya. Dia bikin konten yang mungkin videonya nggak lebih bagus dari Anda yang di desa gitu, ya. Tapi karena dia banyak uang, dia pakai Rajaview, sehingga jumlah jam tayangnya cepet naik. Subscriber itu akan mengikuti biasanya, oke? Sehingga dia akan lebih cepat dulu monetize channelnya, meskipun videonya atau channelnya gitu ya tidak lebih baik dari Anda yang kebetulan misalnya yang ada di pedesaan tapi tidak banyak uang bisa pakai Rajaview. Oleh karena itu YouTube memutuskan ini tidak fair dan tidak boleh, kira-kira begitulah. Oleh karena itu saya yakin Rajaview pasti pernah ditegur. Oke? Dan kalau dia terus-menerus seperti itu, maka orang yang menggunakan jasa Rajaview akan di-ban misalnya channelnya dan seterusnya lah, ya. Saya nggak pernah pakai Rajaview, jadi saya tidak tahu dampaknya. Nah, oleh karena itu, daripada menimbulkan masalah, Rajaview memutuskan menutup. Ya fair lah, ya kan? Karena dianggap Rajaview ini membantu orang yang banyak uang lah ya untuk lebih cepat monetize ya oleh YouTube, sehingga merugikan yang tidak punya uang misalnya gitu ya. Ya sudahlah. Akhirnya Rajaview merasa ya sudah kalau gitu kami tutup. Nah, oleh karena itu menariknya pihak Rajaview akan mengembalikan uang ya bagi mereka yang punya uang saldo, baik itu advertiser. Kan advertiser kan dia deposit uang dulu kan untuk pasang nih. Saya mau pasang nih, saya taruh dulu lah uang 500.000 gitu ya. Baru terpakai misalnya 300, ya kan? Masih ada sisa 200 dong. Oke? Begitu juga viewer yang penonton. Setiap kali dia nonton kan dapat berapa puluh atau beberapa ratus rupiah lah ya. Nah, kemudian belum sempat diambil tapi uangnya sudah numpuk. Misalkan saldo ada 250.000. Nah, Rajaview memutuskan bagi Anda yang punya saldo minimum 100.000 ke atas, silakan diambil. Tapi yang saldonya di bawah 100.000 itu dikonversikan ke layanan berikutnya yang namanya Raja Komen. Apa itu Raja Komen? Nantilah saya bahas ya, Raja Komen. Artinya baik pemasang iklannya maupun penontonnya tidak dirugikan. Uangnya bisa diambil. Kalau kecil bisa dikonversikan ke Raja Komen. Fair dong, ya. Dengan kata lain dia mengakui kok bahwa layanan kami bertentangan dengan peraturan YouTube. Ya sudah, kami stop.
Jujur dia, enggak bilang maintenance lah, inilah itulah, pakai virtual private network lah, enggak. Saya tutup. Oke? Inilah perusahaan yang kredibel. Oke? Tapi ada dua leader kelas kampung, yaitu tadi saya sebut Ade Manja dan Pendeta Effendi Larasendu, senang gitu Raja View ditutup. Kenapa? Ya mentang-mentang Raja View ini pernah saya review dan saya pernah rekomendasikan. Kan kampungan kan? Nah, nanti saya review lagi dia ya. Tenang. Kemudian kita lihat sekarang layanan Antares ya. Bagi Anda yang masih penasaran apa sih itu Raja View gitu ya, Anda bisa lihat di sini nih, saya sudah pernah review itu Raja View. Ya, yang sekarang ini lagi mau dicoba dibully oleh para bebek dungu atas suruhan itu leader kampung Jambul Nanas Muka Brankas Ade Manja sama Pendeta Effendi Larasendu. Oke. Nah, berikutnya menarik juga, ada layanan kalau Raja View resmi menyatakan diri menutup, tidak banyak cincong dia. Itulah baru manajemen dari sebuah perusahaan yang tegas bilang, ya karena kami bertentangan dengan policy dari YouTube, maka kami tutup lah. Gitu. Gak banyak cincong, gak banyak tipu-tipu gitu ya. Nah, kita lihat nih Antares. Antares ini apa? Antares inilah sebuah bentuk investasi. Ya juga tipu menipu lah ya, sudah pernah saya bahas. Anda bisa lihat di sini mengenai Antares ya. Anda bisa lihat di sini mengenai Antares. Antares ini pada tanggal 13 Agustus ya, pada tanggal 13 Agustus dia itu digerebek polisi. Astaga, digerebek polisi kantornya. Benar, digerebek polisi. Nah, menariknya begini. Ini benar-benar surprise saya. Surprise, baru pertama kali saya melihat sebuah aplikasi lah sebut gitu ya, yang memang kontroversi dan sudah dinyatakan ilegal juga di beberapa negara seperti di Belgia dan lain-lain. Ya, kantornya digerebek polisi. Ya. Jadi pada tanggal 13 Agustus, kantor Antares ini digerebek oleh petugas polisi, ya. Kemudian CEO-nya yaitu Alex Richter memberikan pernyataan yang diupload di channel YouTube dalam berbagai bahasa. Ya, dia upload di channelnya sendiri ya. Kalau Anda lihat, di sini dalam berbagai bahasa, ada juga yang aslinya dia pakai bahasa Spanyol. Kemudian ada satu channel yang subtitlenya atau ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Nanti saya kasih di deskripsi video saya. Kalau Anda mau melihat, nanti saya kasih lihat juga videonya tapi dalam bahasa Spanyol. Karena tidak bisa tertarik subtitlenya ya. Singkatnya, apa sih yang Alex ini katakan? Yang tadi yang saya bilang bahwa dia bilang bahwa perusahaannya itu tiba-tiba digeruduk gitu sama petugas polisi. Sehingga, nah ini dia mengumumkan maintenance-nya dia, versinya dia. Tapi dia jujur bahwa dia didatangi polisi kantornya. Ya, jadi selama 60 hari aktivitas perusahaannya lumpuh. Itu di videonya dia bilang. Jadi untuk masuk ke akun masing-masing pemain itu diblokir. Tidak bisa main. Selama 60 hari ngakunya. Kemudian semua layanan support ya juga diblokir, ya kan? Setoran maupun penarikan dari Antares diblokir, ya kan? Semua perhitungan bonus katanya dihentikan. Oke? Jadi semua pemainnya disuruh tunggu 60 hari. Seperti video yang maintenance.
Tapi kan VTube bilang untuk meningkatkan. Kalau ini dia terang-terangan bilang sudah digerebek polisi. Tapi masih punya keyakinan dalam waktu 60 hari katanya gitu ya akan hidup lagi. Kita dengar sebentar ya apa kata Alex ini ya. CEO-nya Antares, meskipun dalam bahasa Spanyol, tapi Anda bisa nanti nonton sendiri videonya yang dengan subtitle bahasa Inggris, yang deskripsinya saya taruh di, yang linknya maksud saya taruh di deskripsi video saya ini. Kita tonton sebentar. Hola a todos, Alex Richter está en contacto. Este es un video de emergencia en el que quiero contarles lo que sucedió en la plataforma Antares. No soy una persona supersticiosa, pero sucedió que hoy es viernes 13 de agosto y fue en este día que pasó un hecho muy desagradable. Hoy a las 9:30 de la mañana vinieron representantes del regulador y policías a nuestra oficina central, como resultado de lo cual las actividades de la plataforma Antares quedó completamente paralizada. El ingreso a las cuentas personales de los usuarios está bloqueado. Se paralizó el trabajo de soporte técnico. Se suspendió la posibilidad de retirar y depositar fondos. Y se detuvo el devengo de rentabilidad de inversión y bonificaciones de socios. Oke, saya stop aja ya, karena kalau saya lanjutkan juga Anda pasti nggak ngerti. Silakan nanti Anda nonton sendiri yang dengan subtitle bahasa Inggris, yang linknya saya taruh di deskripsi video ini. Oke, jadi dengan kata lain, kalau tadi Raja View memberikan code of conduct atau etika mengumumkan penutupan perusahaan dengan bermartabat, terang-terangan dia bilang karena polisinya YouTube tidak memungkinkan mereka beroperasi lagi. Oke, kalau Alex Richter bilang mengakui juga kantornya digerebek polisi sehingga dalam waktu 60 hari ke depan gitu ya, semua kegiatan beku gitu. Nah, itu yang seperti saya sebutkan nanti, kalau laporan Mayoni ke Bareskrim terus berlanjut dan sedang berlanjut gitu ya. Dan pemanggilan individu-individu leader-leader yang sudah sering saya sebut gitu ya, berjalan ya sama dampaknya seperti Antares, semua dibekukan. Oke. Jadi maintenance 60 hari akan tambah panjang dan bisa akan tutup selamanya. Tapi yang menarik bukan itu. Yang menarik adalah yang tadi saya sebutkan pertama kali. Ya, ada dua leader kelas kampung, yaitu Jambul Nanas Muka Brankas Ademanja, yang senang banget gitu ketika Raja View tutup. Wah, ternyata bener ya, Raja View tuh dianggap saingan VTube gitu. Padahal sudah saya katakan, Raja View paling kalau berbagi berapa sih? Nggak seperti VTube gitu. Saya mau tanya sama yang namanya Jambul Nanas Muka Brankas ini gitu ya. Dia selama ini jual VIP itu makan uang siapa? Makan uang member di bawahnya. Nah, member di bawahnya sekarang yang baru main terus kemudian VTube diblokir, tapi uangnya sudah dimakan sama Ademanja, sudah diberikan uang jajan buat istrinya. Termasuk sama seperti Pak Pendeta Effendi Laransendu gitu ya, yang sudah makan uang membernya. Mendingan main Raja View dong, tidak makan uang siapa-siapa. Itu berbagi uang iklan asli, tidak makan uang member. Ini VTube makan uang member. Kan kata Pak Tonggam apa? Money game, tipu menipu. Iya, jadi yang pemainnya ini, leadernya ini penipu. Begitu, tanya Pak Tonggam dah. Nah, kita lihat nih ya, aduh, ini videonya lucu nih, kita dengar dulu. Selalu bilang, menipu. Tunjukkan bukti sebelum kamu menipu. Kalau orang cerdas, jangan sembarang bicara. Orang sembarang bicara tuh, dia itulah halu. Jadi siapa yang halu, saya atau kalian? Iya kan? Tadi saya menyampaikan itu bukti-bukti. Saya bisa menyusun. Saya bisa memainkan instrumen yang bagus. Nggak tahu kalau kalian bisa mendengarkan itu. Kalau kalian bilang tidak bagus, betul-betul kalian harus periksa ke dokter. Iya kan? Artinya, saya bisa mengeluarkan suatu instrumen. Bukan sombong-sombong, bukan gagah-gagah, tapi untuk mengetes dan menyadarkan kepada Anda. Karena nah, Anda lihat. Anda ngerti apa yang ngomongin sama Jambul Nanas ini? Saya nggak ngerti itu, ya kan? Malah Jambul Nanas ini selain ngomongnya itu ngalor ngidul gitu ya, dia juga pernah menyebarkan hoax loh. Ingat nggak? Nah, supaya jangan lupa kita lihat nih ya. Mari kita lihat ini dia. Ini dia hoax yang waktu itu ketika
VTube masih diblokir oleh pemerintah sejak Februari ya. Februari dan Maret, April, Mei dan seterusnya, dia berani-beranian bilang VTube resmi dilindungi pemerintah Indonesia, dicap sama Kominfo ini penyebar hoax ya. Nah, ini salah satu leader VTube yang nanti ketika diperiksa, mungkin kalau dia akan dipanggil ke ya kalau nggak di Bareskrim di Polda Metro ya, karena masalah penyebaran hoax. Undang-undang ITE ancamannya 6 tahun ya. Nah, nanti Anda tunggu saja ya, Anda tunggu saja ya. Tapi dia senang gitu ketika yang namanya Raja View tutup. Saya sih nggak masalah Raja View tutup, bukan punya saya gitu. Kan lucu kalau misalnya nanti siapa tahu Snack Video tutup, dia bikin review. Tuh, Snack Video yang Pak Chandra review tutup. Kan bener-bener leader kampungan. Iya dong. Snack Video mau tutup kayak TikTok mau tutup kayak, apalagi yang saya pernah review, apa Buzzbeat mau tutup kayak, bukan urusan saya. Para pemainnya tidak kehilangan uang, dapat uang malah, nggak seperti member yang dia rekrut yang sekarang VP-nya nggak laku-laku, termasuk yang direkrut oleh Effendi Larasendu ya. Nah, sekarang Effendi Larasendu ini saya dengar-dengar udah 5 bulan lebih cuman dapat uang hasil jual bawang goreng istrinya. Kan kasihan istrinya jualan bawang goreng. Nah, bagaimana soal Effendi Larasendu? Nah, kita lihat deh nih leader tipe yang seperti apa. Kita lihat nih videonya ya. Selamat pagi. VTube luar biasa. Selalu dan tetap semangat Bapak Ibu. Please perhatikan saya, jangan otak-atik aplikasi VTube Anda dan jangan Anda konek-konekkan dengan jaringan-jaringan yang tidak jelas. Ini pure murni kita di hijack provider-provider jaringan kita. Biarkan IT bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan ketakutan kehilangan VP, karena VP Anda tidak akan hilang. Ya, jangan takut VP Anda lenyap karena sistemnya VTube sudah mengamankan semua jaringan Anda di server yang yang khusus. Ya, saya jadi ngomongnya hiperbola dikit ini. Percayakan sama IT supaya IT boleh menyelesaikan masalah ini, sehingga kita kali ini selesai semua, kita bisa menjalankan misi kita kembali. Manajemen pasti akan memberikan kompensasi. Percayalah, manajemen is the best, VTube is the best. Dan kita akan melihat semakin hari VTube semakin tak terkalahkan dan tak terhentikan. Sukses buat kita semua. Tunggu sampai manajemen selesai menyelesaikan semua permasalahan ini, dan dia akan update. Ada di A1, pasti ada di grup PLC. Jangan dengarkan grup yang lain, jangan, tidak ada gunanya. Tunggu saya memberikan informasi kepada teman-teman semua. Sukses buat kita semua. Nah, Anda dengar kan? VTube tak akan terhentikan. Mana? Sudah terhentikan 5 bulan. Ya kan? Sudah terhentikan 5 bulan. Dikasih nyala 2 minggu. Minta berhenti lagi 60 hari. Kan bohong kan? Bohong kan? Dan dia bilang apa? Jangan denger yang lain-lain, denger saya aja. Ya kan? Maksudnya tuh yang jambul nanas muka berangkas gitu ya, jangan dengerin dia aja. Terus leader seperti Louis Ridwan tuh jangan dengerin dia aja. Wilbert Karimun nggak usah dengerin dia aja gitu. Ya, semuanya juga nggak usah didengerin sih. Karena kenapa? Ngaco semua. Nah, ini contoh yang ngaco lagi dari Pak Pendeta ini. Kita lihat lagi nih videonya. Emang lucu-lucu nih Pak Pendeta ini. Pak, VTube kan multi level, siapa bilang? VTube bukan multi level. VTube bukan money game. Nah, itu yang haram. Money game itu haram. Karena apa? Anda merekrut dan Anda membunuh yang Anda rekrut. Nah, itulah haramnya di situ. Dan Anda memanfaatkan uang orang yang Anda rekrut untuk Anda punya keuntungan pribadi di sana. Nah, itu bedanya di sana. Ya, Anda tidak bekerja karena Anda sekali membayar dan kemudian nipu supaya orang bergabung, bayar 3 juta, bayar 9 juta, bayar 20 juta.
Dan kemudian setelah itu dibawa kabur duitnya sama yang punya bisnis. Nah, Anda lihat di video tadi, Pak Pendeta ini yang sudah hampir 2 tahun tidak pernah khotbah lagi gitu ya. Ya, karena banyak masalah. Udahlah, saya nggak mau inilah ya. Ya itu, ngomongnya ngaco kan. Dia bilang apa tadi? VTube itu bukan multi level. Lah, tanya Pak Tonggam. Pak Tonggam bilang apa? Multi level, tipu menipu. Berarti dia seperti mau bilang Pak Tonggam salah dong. Pak Tonggam sendiri yang bilang VTube itu multi level, tipu menipu. Terus dia bilang apa? VTube itu bukan money game. Lah, Pak Tonggam bilang money game. Ya berarti ini pendeta kok harusnya mengajarkan kebenaran, kebaikan, malah nipu jemaat gitu. Ini kan nipu dia. Iya, dia bagian dari kaki tangan perusahaan multi level tipu menipu. Nah, jadi itulah yang saya maksud bedanya kematian Raja View yang dengan gentle diumumkan oleh manajemennya. Kami menutup diri karena bertentangan dengan polisinya YouTube. Selesai, sudah nggak? Udah, pokoknya uang Anda kami kembalikan yang masih ada sama kami, ya kan? Loh, yang Anda sudah pernah mendapatkan manfaat dari kami ya sudah ambil, nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang VTube mana? Masih ada jutaan orang yang VP-nya belum laku-laku. Jadi kalau Anda mau tukar VP, kan tadi Pak Pendeta ini menjamin VTube itu menjamin VP Anda aman. Nah, Anda minta sama dia. Ya, kenapa? Manajemennya aja nggak jamin VP-nya. Ini dia sendiri yang ini. Ya, nanti Anda minta aja sama Pak Pendeta ini satu gitu ya. Jadi apalagi yang perlu ditanyakan kepada saya mengenai Raja View? Saya tetap puji itu Raja View, ya kan? Ya, dia menutup diri. Tidak bilang maintenance. Kami menutup perusahaan kegiatan dari Raja View. Uang yang masih ada kami kembalikan. Titik, sudah. Nggak kayak VTube sampai sekarang masih minta waktu lagi 60 hari. Tapi sebentar lagi mau diperiksa. Seperti Antares. Oke? Jadi tetaplah yang namanya Raja View itu perusahaan yang bermartabat. Ya, Antares memang perusahaan tipu menipu juga, tapi masing bermartabat. Terang-terangan bilang kantornya digerebek polisi gitu. Nah, saya mau lihat nanti kalau kantor VTube digerebek polisi, dia umumkan nggak ya kira-kira ya. Kira-kira gitu aja ya. Jadi itulah yang membedakan cara kematian Raja View, kematiannya Antares, dan kematiannya VTube. Semoga video ini mencerahkan Anda semua. Silakan share kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat Anda agar mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.